Baik, apa kabar teman-teman semua? Ya, selamat sehat, selamat sukses ya teman-teman semua. Kali ini tipsnya adalah menanam terong Belanda, ditambah sedikit dengan markisa. Baik teman-teman semua, ya kali ini temanya memang menarik ya tentang terong Belanda. Apa itu terong Belanda? Terong Belanda adalah terong yang memiliki syarat tumbuh ya dengan iklim yang sejuk 20 dan sampai 27 derajat Celcius, yang idealnya adalah 22 hingga 30 derajat Celcius dengan sinar matahari yang penuh dan dapat di ketinggian hingga 1200 meter. Ya, tanahnya gembur, subur, serta kaya akan bahan organik dengan memiliki pH 6,5 sampai 7 serta memiliki drainase yang baik termasuk pembuangannya. Nah, ini adalah bibit-bibit terong Belanda yang bisa dibeli dengan cara online ya teman-teman semua ya, cukup murah ya terong Belanda. Nah, ini adalah bentuknya adalah seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian persiapan tanam setelah bersihkan lahan dari ranting dan rumput ya, gemburkan sedalam 30 cm, maka segera dibuat bedengan dengan lebar 40 hingga 50 cm dengan ketinggian kurang lebih 40 cm. Ya, pastikan pH di antara 5,6 5 sampai 6 ya, dan jika kurang bisa ditambah dengan kapur pertanian. Dan ini sebaiknya ditanam di musim kemarau. Nah, penanaman ini ya, penanamannya adalah semai dulu benih yang sebelum dipindahkan ke lapangan dan ke lahan permanen ya, kemudian ambil biji, cuci dan bersihkan lalu keringkan dan rendam di air hangat ya. Ini air hangat ya, kurang lebih 15 menit dan baru ditanam. Dan setelah 1,5 bulan dan sudah berdaun, bibit sudah siap untuk dipindahkan. Nah, kalau kita menggunakan dengan stek yang sudah berumur 1-2 tahun dengan diameter 10 hingga 30 mili dengan panjang 45 hingga 100 cm. Nah, kemudian dibuat lubang tanam sedalam 30 sampai 50 cm, ditambah dengan supernasa atau granul organindo sebagai siraman pertamanya, ditambah dengan 1 sendok glio. Ya, jadi supernasa 1 sendok ditambah dengan 1 sendok glio dalam 10 liter air, diaduk kemudian disiramkan ke penyiraman yang pertama. Nah, di dalam suhu yang dingin dengan ketinggian 1000 meter, maka suhu panas tidak berubah bahkan mati. Dan dari ini, cerita ini dari orang Belanda di Bogor ya tahun 1941. Dan tunasnya tidak bisa menerima panas secara langsung. Kemudian suhu maksimal yaitu sekitar 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan tanah yang kaya akan bahan organik, drainasenya baik, dimakan langsung atau tidak langsung. Ini manfaatnya apa? Ini mengurangi sembelit, mencegah diabetes, serta bagus untuk menurunkan berat badan. Nah, kemudian ciri-ciri terong Belanda yang sudah siap dipanen ya. Ini warnanya berubah ya, kulit berubah, nampak mengkilap, dan kemudian ukurannya sedang, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, tekstur dagingnya tidak terlalu keras atau lembek. Dan waktu dipanen ya, panen perdana ini biasanya kurang lebih sekitar 70 hingga 80 hari ya, atau mungkin sekitar 4 bulanan lah sejak ditanam ya teman-teman semua. Dan panen rutin setelah panen perdana maka dapat dipanen setiap 10 hari sekali ya. Nah, itu tadi adalah tentang cerita tentang terong Belanda. Jadi cukup simpel ya teman-teman semua ya. Asal ketinggiannya cukup, asal bahan organiknya cukup, dan asal drainasenya baik. Nah, kemudian ini cerita tentang markisa ya, markisa. Markisa ini ada macam-macam, ada ungu dan kuning ya. Yang ungu lebih kecil dan manis daripada yang kuning. Jadi ini yang ungu lebih kecil dan manis daripada yang kuning. Kemudian ada markisa merah, ada markisa jumbo, dan ada markisa mini atau rambusa atau yang biasa disebut dengan markisa yang hutan ya teman-teman semua. Nah, tanyanya gimana? Tanahnya terbuka, tempat terkena sinar matahari secara langsung atau penuh. Dapat hidup di tanah yang gembur ya, banyak humusnya dan tidak tahan terhadap genangan air. Dan juga tidak terhadap pada pH yang rendah. Nah, kemudian iklimnya adalah menurut Smith and Ferguson ini hidup di daerah iklim basah dengan tipe basah ataupun bulan basah di antara 7 sampai 12 bulan dan bulan keringnya kurang dari 5 bulan. Nah, cara perbanyakannya gimana? Ini ada cara perbanyakannya ya. Ini siapkan bijinya dulu ya yang sudah diambil, dikeringkan dan kemudian rendam 24 jam.
Kemudian siapkan medianya, tanah, sekam, dan kompos berbandingan dengan 1:1:1. Dan kemudian tanam ya bijinya, kemudian ditutup selapis ya, kemudian siram ya sedikit-sedikit, rawat di tempat yang teduh ya, jaga dan kelembabannya hingga sampai 8 tahun, baru kemudian ditanam di tanaman yang lebih besar. Nah, kalau untuk stek ya, stek adalah pilih batang yang sehat dan tidak berpenyakit ya, kemudian tanam stek di media tanam yang lembab serta drainase yang baik. Nah, kemudian jaga media tanam tetap lembab, tidak becek, dan tanda-tanda perubahan akar sekitar 3-4 minggu. Setelah itu baru bisa dipindahkan. Ya, teknik yang lain adalah dengan layering ya. Ini yang layering adalah membanamkan batang yang sudah dikupas. Nah, ini seperti pada gambar seperti itu ya teman-teman semua. Ini adalah batang yang sudah dikupas ya, daunnya ke dalam tanah untuk menumbuhkan akar ya di dalam tanahnya ini. Jadi seperti itu. Kemudian dia adalah teknik sambung ya atau ovulasi, yaitu menempelkan mata tunas dari markisa unggul ke batang bawah markisa yang lain. Jadi ini ada di batang atasnya adalah markisa yang jenis unggul, yang di bawahnya adalah markisa yang tidak unggul ya teman-teman semua. Nah, ini ada rawat, pemupukan, pemangkasan, penyiraman, sinar matahari, dan seterusnya ya. Penyiraman ya teman-teman semua. Penyiraman ini kita lakukan ya sering-seringnya ya, kemudian pemupukan ya sesuai dengan jadwalnya. Pemangkasan dan penyiraman itu juga perlu dilakukan, sinar matahari harus penuh, perlindungan air ini harus ada tanaman tingginya, dan waspada terhadap hama penyakit, serta struktur penyangganya ya. Jadi ini adalah tanaman yang merambat, jadi ini punya struktur penyangga sendiri. Nah, ciri-ciri panennya seperti apa? Ciri panennya adalah warna buah ya, dari hijau menjadi ungu, coklat, kemerahan, atau emas ya, ini sesuai dengan varietasnya. Kemudian teksturnya buah akan terasa penuh dan bahkan beberapa sedikit akan melunak jika saat ditekan ya. Jadi kalau ditekan itu ada sedikit lunak ya teman-teman semua. Dan umumnya sekitar 70 hingga 80 hari setelah penyerbukan. Nah, warnanya panen pertama. Ini panen pertama membutuhkan waktu kurang lebih lama. Ini kurang lebih 9 sampai 15 bulan tergantung dari kualitas benih, lingkungan, dan perawatannya. Nah, kemudian panen berkelanjutan, ada beberapa jenis markisa yang bisa dipanen beberapa kali dalam setahun ya teman-teman semua. Nah, ini adalah tips-tipsnya ya. Tipsnya adalah pupuk secara rutin. Jadi pupuk secara rutin ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu sekali dipupuk ya teman-teman semua, dikembalikan unsur haranya dengan memberi nutrisi pada tanaman sehingga akar akan menghisap zat hara tersebut. Nah, kemudian pemangkasan, daun yang lebat akan mengurangi kemampuan untuk menghasilkan buah. Jadi ini akan menumbuhkan daun dan daun lagi ya teman-teman semua. Kemudian markisa ini termasuk suka dengan air ya. Tanpa air akan dia tambah kurus dan airnya mati. Namun jika kurang air, pertumbuhannya tidak bagus, dan di kemarau, markisa ini lebih baik disiram pagi dan sore. Dan untuk markisa ini ada tempat untuk menjalarnya, jadi dia akan mencari tempat pegangan lewat sulur-sulur yang tumbuh di batangnya. Yang kemudian tips yang kelima adalah membutuhkan sinar matahari yang terbuka. Jadi ini membutuhkan sinar matahari yang banyak dan terbuka ya teman-teman semua. Ya, baik, ini tadi adalah tipsnya ya untuk markisa ya dan terong Belanda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna kepada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi telah melihat channel ini. Tetap semangat dan semangat pagi.